Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang kelima ayat 21 sampai yang ke-26. Judul renungan kita pada hari ini adalah tidak terhubung. Nah, mari kita lihat. Tentu sebal bila saat berbicara di telepon tiba-tiba jaringannya mati. Tidak lagi terhubung dengan si pendengar. Kita berbicara tetapi si pendengar tidak mendengar kata-kata kita. Tapi ketika kita bertemu langsung pun, bisa tetap tidak terhubung. Mungkin kita berbicara kurang keras, jadi si pendengar kurang mengerti maksud pembicaraan kita. Atau saat kita berbicara, si pendengar sibuk melihat telepon genggamnya, atau memandangi orang-orang di sekelilingnya. Jadi perkataan kita itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hal serupa dapat terjadi saat berbicara kepada Tuhan. Kita merasa tidak terhubung. Kita berdoa, tapi doa-doa kita seolah tidak sampai ke telinga Tuhan. Buru-buru kita menyalahkan Tuhan, kita menuding gangguan jaringan tersebut, karena Tuhan tidak mau mendengarkan baik-baik perkataan kita. Padahal, gangguan bersumber pada diri kita sendiri. Kita yang tidak terhubung dengan Tuhan, karena belum berdamai dengan sesama. Mungkin terjadi perselisihan atau dalam hati tersimpan kemarahan dan kebencian. Mungkin kita sudah berbuat kesalahan, namun enggan minta maaf. Atau sebaliknya kita berkeras hati, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan kata-kata kita. Kalau sampai tidak terhubung terjadi, maka gangguan jaringan disebabkan sikap hati kita belum beres. Jadi Tuhan memilih sengaja tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Sebelum lanjut berbicara kepada Tuhan, lenyapkan gangguan jaringan dengan pergi berdamai. Mari membuang kebencian dan kemarahan. Apabila sadar sudah berbuat kesalahan, mari meminta maaf. Lalu bersedialah untuk memaafkan kesalahan orang lain, meskipun walaupun mungkin orang itu tidak datang meminta maaf kepada kita. Setiap orang yang mau mengupayakan hidup damai dengan sesama akan menikmati perbincangan dengan Tuhan yang tanpa hambatan. Oke, mari kita lihat renungannya ya. Memperhatikan yang tampak di depan mata sampai kehilangan esensi yang sebenarnya. Maksudnya apa ya? Mari kita lihat sama-sama ya. Kita baca Matius 5 ayat 21 sampai 26, kita baca 6 ayat saja nih ya. Tentu kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata pada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau pada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau pada pembantunya, dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Oke, mari kita lihat latar belakang semua permasalahan ini ya. Jadi, kalau kita membaca renungan ini, kelihatannya Yesus itu seolah-olah menentang firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi ya. Yesus itu bukan menentang perjanjian lama. Karena kalau Yesus itu menentang perjanjian lama, dia tidak akan pernah mengutip ayat-ayat perjanjian lama sebagai dasar daripada ajarannya dia kepada murid-murid. Gitu ya. Jadi sekali lagi ditegaskan, Yesus bukan menentang firman Tuhan atau perjanjian lama, tetapi menentang penafsiran ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi tentang perjanjian lama. Di dalam ayat 21 sampai 48 di dalam Matius 5 ini ya, Yesus memberikan eksposisi atau penafsirannya tentang hukum Taurat dan mengontraskannya dengan penafsiran atau ajaran dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Perbedaan utama adalah bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi selalu memberikan penafsiran hurufiah dan hanya memperhatikan tindakan lahiriah. Sedangkan Yesus memberikan arti sebenarnya dan menekankan juga pada hati, pikiran, motivasi, keinginan seseorang. Tapi ada juga bagian di mana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu menggunakan tradisi mereka yang sama sekali tidak ada di dalam kitab suci. Atau memberikan penerapan yang salah
terhadap perjanjian lama. Jadi ini yang ditentang oleh Yesus adalah orang-orang Farisi ini terlalu memberikan penafsiran secara hurufiah. Jadi tidak gagal, mereka itu gagal menangkap esensi daripada hukum Taurat. Nah, contohnya gini ya. Kamu telah mendengar yang telah difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Pertanyaannya, apakah ini berlaku bagi orang yang benar-benar melakukan pembunuhan secara literal atau terhadap hal-hal yang lain juga berlaku? Ternyata juga berlaku, saudara-saudara. Coba lihat ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah loh ya, tidak sampai membunuh loh ya, terhadap saudaranya harus dihukum. Loh, ini sama ya. Jangan membunuh, siapa bunuh dihukum. Jangan marah, siapa yang marah dihukum. Nah, berarti antara pembunuhan dengan marah terhadap saudara ini dianggap sama karena dua-duanya dihukum. Nah, yang perlu diklarifikasi gini ya. Tidak semua kemarahan adalah dosa. Kitab suci jelas tidak menganggap semua kemarahan sebagai dosa. Ini terlihat dari Yesus berulang kali marah. Dalam Markus 3 ayat 5, Yohanes pasal yang kedua ayat 13 ayat 17. Tetapi dikatakan tidak berdosa di dalam Ibrani 4 ayat 15. Jadi kemarahan Yesus ini tidak bisa dianggap sebagai keberdosaan. Jadi tidak semua kemarahan adalah dosa. Contoh berikutnya. Kemarahan jemaat Efesus terhadap rasul-rasul palsu. Justru ini dipuji di dalam Wahyu 2 Wahyu pasal 2 ayat 2. Dan sebaliknya kesabaran jemaat Korintus terhadap rasul-rasul palsu justru dikecam di dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Jadi tidak semuanya sikap marah itu salah. Buktinya ada marah yang dipuji di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 2. Sedangkan di dalam Efesus 4 ayat 26 justru dikatakan gini ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini jelas menunjukkan bahwa marah itu tidak selalu identik dengan dosa. Ya toh? Dan bahwa kita bisa marah tetapi tidak berdosa seperti Yesus Kristus. Kemarahan yang benar biasanya adalah kemarahan yang dilandasi oleh kasih dan ditujukan terhadap dosa, ketidakadilan, penindasan, dan kesesatan. Jadi marahnya, objek marahnya itu adalah dosa. Tidak adil, marah. Ada penindasan, protes. Ada kesesatan, hajar habis. Nah, ini marah yang benar di hadapan Tuhan. Nah, contoh kemarahan yang benar di hadapan Tuhan ya. Orang tua yang marah karena anaknya nakal harus marah. Kalau anaknya kalau orang tua tidak marah nanti repot nanti. Jadi nanti orang tuanya yang nggak bisa ngatur anaknya. Orang Kristen yang marah karena adanya ajaran sesat atau karena adanya korupsi dalam gereja, ini harus protes. Jangan pernah membiarkan orang lain mencari keuntungan apalagi di dalam gereja. Nah, ini. Yang berikutnya kita marah terhadap terorisme, misalkan ada tembak-tembak di tengah jalan sembarangan gitu ya, atau ada pengeboman, bunuh diri atau gimana gitu. Nah, ini kita harus marah terhadap tindakan-tindakan seperti itu. Kita marah mendengar orang yang bersalah, dibebaskan. Atau sebaliknya, orang yang tidak bersalah dihukum di pengadilan. Nah, ini kita harus marah terhadap hal-hal seperti ini. Nah, perlu dicamkan ya, bahwa sekalipun kemarahan-kemarahan seperti yang dibicarakan di atas itu merupakan kemarahan yang benar. Tapi kalau perwujudannya, maksudnya sikapnya kan marah nih. Tapi kalau perwujudan dari kemarahan itu kelewat batas, maka jadi salah atau dosa. Contoh ya, kemarahan pada anak diwujudkan dengan memaki atau memukul-mukul sampai anaknya itu tak karu-karuan badannya ya. Sampai badannya cedera atau sampai anaknya itu nggak bisa jalan. Kalau gini sih, marahnya benar tetapi perwujudan marahnya itu yang salah. Gitu ya. Aplikasi daripada kemarahannya ini lebih ke arah melampiaskan hawa nafsunya daripada pengen mendidik daripada seorang anak, ya toh. Tetapi jelas ya, ada banyak kemarahan yang memang merupakan dosa. Dan mungkin sebagian besar kemarahan kita tidak bisa disebut sebagai holy anger, kemarahan yang suci. Karena memang seringkali
kemarahan manusia itu digerakkan oleh hawa nafsu. Dan ini yang berbahaya. Ini dihubungkan oleh Yesus dengan hukum ke-6. Jadi kemarahan seperti ini merupakan pembunuhan di dalam hati atau pikiran. Gitu ya. Berikutnya. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir? Ini arti sebenarnya ya. Jadi di dalam Revised Standard Version, whoever insult his brother. Jadi siapa yang berkata pada saudaranya kafir itu diterjemahkan siapapun yang menghina saudaranya. Insulting itu menghina. Di dalam King James Version, New International Version, terus itu New American Standard Bible, tidak menerjemahkan kata-kata ini, tetapi hanya mentransliterasikan atau mengganti huruf Yunani itu menjadi huruf Latin sebagai raja. Jadi huruf Yunaninya itu raja itu ya. Terus menyebut seseorang sebagai raja atau ini adalah kafir gitu ya. Berarti menyebutnya sebagai seorang yang idiot, tidak mempunyai otak, seorang yang tolol, seorang yang pembuat kesalahan yang kepalanya kosong. Wah, ini kasar sekali nih. Jadi arti raja itu sangat negatif. Ya. Jadi mengatakan orang itu bodoh atau tolol itu hanya salah kalau hal itu dilandasi kebencian atau emosi yang tidak terkendali. Berbahaya loh model-model kayak gini nih. Terus gini ya, kemarahan yang bertahan lama merupakan sesuatu yang buruk. Mengucapkan sesuatu yang menghina merupakan sesuatu yang lebih buruk lagi. Kan ini kan setiap orang yang marah terhadap saudaranya, nah marah, ini buruk. Kemudian siapa yang berkata pada saudaranya kafir, wah, ngomong kayak gini diseret ke mahkamah agama. Berarti kata-kata sembrono loh, menghina, merendahkan orang lain. Tapi yang tingkatan yang ketiga, siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalamnya api neraka. Dari dihukum, diserahkan ke mahkamah agama, terus setelah itu diserahkan ke api neraka yang menyala-nyala. Berarti kalau sampai tahap ketiga ini ya, ini memang sudah mengucapkan kata-kata sembrono, kata-kata yang jahat, yang menghancurkan nama baik seseorang, yang pokoknya mengintimidasi seseorang, dan mencoreng daripada reputasi seseorang. Nah, orang-orang yang seperti ini memang rumahnya pantas di neraka ya sampai selama-lamanya. Oke, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahkanmu di atas mezbah dan engkau teringatkan sesuatu pada saat dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. William Hendrickson menganggap bahwa ketika kita tuh ada ganjelannya, ada sesuatu yang tidak enak, itu tidak mungkin merupakan sesuatu yang remeh atau kecil. Itu kalau itu sesuatu yang ganjel ya. Bayangkan kalau batu itu kecil ya, kan tidak kerosok ganjel. Tapi kalau kita merasa ada suatu batu ini ganjel, berarti batunya ini kan ukurannya besar. Jadi maksudnya, jika dia beranggapan ganjelan ini merupakan suatu yang penting atau yang cukup besar, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Tetapi kadang-kadang, saya berpikir kata-kata daripada William Hendrickson ini agak sukar dipraktekkan. Karena besar atau kecilnya permasalahan itu kan relatif, tergantung cara pandang orang tersebut. William Hendrickson menganggap bahwa ganjalan itu tidak mungkin merupakan sesuatu yang remeh atau kecil, karena kalau demikian alangkah sedikitnya orang yang bisa berbakti kepada Allah. Jadi dia beranggapan bahwa ganjalan itu haruslah sesuatu yang sangat penting atau sangat besar. Tapi saya berpendapat bahwa kata-kata ini sukar dipraktekkan karena besar atau kecil merupakan sesuatu yang relatif. Mengapa hal seperti ini dihubungkan oleh Yesus dengan hukum ke-6? Apa hubungannya mempersembahkan, yaitu kemudian ada suatu ganjelan terhadap saudara, terus gak jadi mempersembahkan harus berdamai. Gini ya, perintah untuk tidak membunuh, itu berarti bahwa kita harus ngambil langkah-langkah positif untuk meluruskan dan memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita. Kalau ada sampai tindakan membunuh, esensi daripada tindakan membunuh apa? Kita tidak memiliki relasi yang cukup baik dengan objek yang kita bunuh. Atau bahkan kita membenci daripada orang yang kita bunuh. Betul ya? Sedangkan ini
engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kemudian engkau teringat ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, berarti ada sesuatu ketika engkau melakukan suatu aktivitas agamawi. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak beres ke dalam kehidupanmu. Jadi ketika seorang melakukan aktivitas agamawi, tanpa ditunjang dengan hati yang benar-benar tertuju pada Kristus, ini benar-benar bermasalah. Dan ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke? Hutang dan relasi antara sesama manusia. Kemudian contoh kehidupan praktika yang kedua, yaitu adalah segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Saudara, hutang yang tidak dibayar jelas merupakan suatu ganjelan dalam diri orang yang memberi hutang. Gitu? Dan karena itu, orang Kristen harus secepatnya membereskan hutangnya. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah orang Kristen tersebut terlilit dengan hutang, terlilit dengan masalah, dan hidupnya tidak bisa dipakai oleh Tuhan secara maksimal, dan menjadi penghalang bagi orang untuk mengenal Kristus. Karena mungkin orang berpikir, lah murid Kristus kok ngutangan iki piye toh? Ya toh? Sebetulnya berutang saja sudah merupakan sesuatu yang memalukan, apalagi kalau berutang dan tidak bayar utangnya. Repot ini. Kitab suci menggambarkan orang yang berutang dan tidak membayar kembali itu sebagai orang fasik. Ya. Oke. Renungan harian kita hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.